berikan semangat kepada beliau dalam dakwah, yang dalam memimpin TNI ini selalu semakin maju ya, insyaallah taala. Begitu juga yang kami hormati para pengurus TNI baik tingkat provinsi maupun kota Palu yang sempat hadir pada subuh hari ini, serta jamaah Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan kepada kita ketika diarahkan kita ke masjid ini, seperti yang dikatakan tadi pembawa acara yang diarahkan kita dari rumah kita. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah taufik. Taufik itu maknanya mawufika lil abdi minat ta'ah. Ketika nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba disesuaikan dengan ketaatan. Berarti apa? Hamba tersebut diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang dapat nikmat tapi dialihkan kepada ketaatan. Berapa banyak orang nikmat itu justru menjadikan dia lupa kepada Allah. Berapa banyak orang dengan nikmat tersebut dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat Allah taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba aku yang mencapai derajat syakur. Syakur ini apa? Itu isim atau sifat musyabbah. Kalau dalam bahasa Arab, sesuatu yang lebih, yubali, lebih. Artinya kalau ada seseorang yang disifati dengan syakur, berarti dia lebih dalam bersyukur kepada Allah. Apa yang dimaksud bersyukur di sini? Apakah cuma sekedar mengucapkan alhamdulillah 1000, 2000, 3000 kali? Bukan. Tapi syakur yang dimaksud di sini yaitu ketika seseorang bersyukur dengan syukur yang hukumnya wajib. Bagaimana syukur yang hukumnya wajib? Karena syukur ada dua macam. Ada syukur yang hukumnya sunnah, ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah dikasih nikmat, dia ucapkan alhamdulillah. Tapi ada syukur yang hukumnya wajib. Bagaimana syukur yang hukumnya wajib? Ketika seseorang tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya terhadap maksiat. Dikasih nikmat kesehatan, tidak berbuat dosa dengan nikmat itu. Dikasih nikmat mata, dia jaga matanya jangan sampai bermaksiat. Dia dikasih nikmat telinga, mulut, tangan dan kaki, semua anggota badan ini dia jaga betul-betul. Dia jaga betul-betul. Jangan sampai jatuh kepada dosa. Nah, orang yang seperti ini sedikit. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit saja dari hambaku ini yang mencapai derajat syakur tadi ini, yang betul-betul menjaga jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada dia digunakan untuk maksiat. Ya, orang kadang alhamdulillah dapat nikmat di awal, setelah berlalu beberapa waktu dia lupa sudah itu nikmat tersebut. Jadi maka kita senantiasa bersyukur. Bagaimana? Bersyukur dengan syukur yang hukumnya wajib. Bukan cuma sekedar alhamdulillah, tapi saya tahu betul ini nikmat yang Allah kasih sama saya ini amanah. Amanah berarti apa? Saya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ya, termasuk umur kita ini. Allah kasih kita masih diberikan umur sampai sekarang, semua adalah amanah bagi kita yang insya Allah akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban, ya. Tidak lama lagi kita akan menghadapi yang namanya Ramadan. Tentu ini Ramadan bulan yang istimewa, ya. Kalau misalnya Ramadan ini, kalau misalnya dalam satu tahun itu malam yang paling mulia itu malam Lailatul Qadar. Kalau dalam satu minggu hari yang paling mulia itu hari Jumat. Ya, kalau dalam satu tahun hari yang paling mulia itu apa? Yaumu Arafah, hari Arafah. Nah, dalam bulan mana yang paling mulia di antara bulan Arab? Yaitu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Arab. Ya. Jadi kita tentu untuk menghadapi bulan yang mulia ini ada persiapan-persiapan dari segi, mungkin dari segi finansial juga. Orang dulu, orang tua kita dulu, kalau sudah bulan Ramadan, mereka sudah beli semua persiapan itu. Nah, mulai dari kayu api sudah dikumpul memang, berasnya sudah dikumpul memang, ya, bahkan kalau ada ikan sudah dijemur-jemur memang, bikin ikan garam. Supaya apa? Ramadan mereka tidak sibuk ke sana kemari. Supaya ketika Ramadan mereka lebih fokus untuk qiraatul Quran, baca Quran, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Supaya itu mereka mempersiapkan segala sesuatu sebelum Ramadan pada bulan Sya'ban. Itu saking mereka memuliakan ini bulan. Nah, kita sekarang bagaimana? Ya, sekarang alhamdulillah tidak susah kayak dulu. Dulu mungkin. Kenapa demikian? Karena tidak semua sesuatu didapat di tempat. Nah, kita semua alhamdulillah semua yang kita cari ada. Nah, yang kita butuhkan apa? Persiapan dari segi ketaatan. Ya. Yang pertama yang wajib-wajib dulu. Yang wajib-wajib pertama apa? Kalau seseorang yang punya qadha, ya, puasa di puasa yang lalu, ini segera ditunaikan. Jangan ditunda-tunda. Apalagi misalnya ibu-ibu yang punya apa namanya qadha karena hamil, karena haid, karena nifas, ini semua harus segera ditunaikan. Jangan sampai menyeberang Ramadan berikutnya, karena kapan dia menyeberang, dia sudah jatuh kepada dosa. Kalau orang tidak sempat qadha puasanya yang misalnya bulan lalu, bulan tahun kemarin Ramadan, sampai menyeberang Ramadan berikutnya, dia sudah dihitung jatuh kepada maksiat. Itu kalau uzur. Kalau karena uzur dia tidak puasa, misalnya karena haid atau karena sakit. Nah, tapi kalau misalnya puasanya dia batalkan dengan sengaja tanpa uzur, tiba-tiba di siang hari Ramadan, ya, bikin kopi masuk dalam kamar dengan rokok satu batang, misalnya, tidak ditahu. Siapa yang tahu? Karena dia antara dia dengan Allah. Ini orang seperti ini setelah Ramadan, besok ini hari Id, besoknya wajib dia qadha puasanya. Dia tunda-tunda berdosa dia. Kenapa demikian? Karena itu bagian daripada bertobat dia kepada Allah. Kalau tobat ini tidak boleh ditunda-tunda. Nah, jadi kalau orang punya uzur, dia punya waktu sampai Ramadan berikutnya, jangan sampai menyeberang ke Ramadan berikutnya. Kapan menyeberang? Dia sudah jatuh kepada maksiat. Nah, kalau orang yang sudah tua renta, tidak wajib berpuasa, cuma cukup membayar fidyah. Ya, fidyah, kalau fidyah itu kalau sudah orang tua itu satu mud itu kalau di mud itu maknanya satu genggaman seperti ini. Ya, itu namanya satu mud. Ya, dengan tangan yang mu'tadil itu tangan yang tidak besar, tidak juga kecil seperti tangannya Rasulullah. Sehingga kalau dicari tangannya persis tangannya Rasulullah, hampir tidak ada. Apalagi kita itu orang Indonesia, kecil-kecil kita punya tangan. Jadi
ulama menyebutkan kira-kira kalau orang bayar 1 mud itu dengan setengah kilo, itu sudah cukup untuk 1 mud makanan, ya, beras dikasih sama orang. Kalau orang sudah tua renta. Kalau ibu hamil, apakah wajib bayar fidyah atau tidak? Kalau ibu hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa karena takut terhadap dirinya atau dirinya dan anaknya, tidak wajib dia bayar fidyah. Tapi kalau dia berpuasa karena takut terhadap anaknya saja, dari fisik dia bisa, dari fisik dia mampu, tapi dia takut kalau dia puasa bisa membahayakan anak ini, maka dalam keadaan seperti ini, maka wajib bagi ibu tersebut berpuasa dan membayar fidyah. Nah, ini persoalan yang berkaitan dengan hukum puasa. Jadi sebelum kita Ramadan, kita segera tunaikan yang wajib-wajib dulu. Kemudian dari segi ibadah, ya, kini tidak lama kita akan menyongsong yang namanya malam nisfu Sya'ban. Ustaz, kenapa orang sering merayakan malam nisfu Sya'ban? Ada apa di malam nisfu Sya'ban? Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, fasumu lailaha faqumu lailaha fasumu naharaha," kata Rasulullah. Rawahu Ibnu Majah fi Sunan. Rasulullah bersabda, jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka perbanyaklah ibadah di malam hari dan berpuasalah di siang hari. Jadi itu keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi malam hari kita isi dengan ibadah. Ada yang baca Yasin 3 kali, ada yang sholat qadha, ya, atau ibadah-ibadah yang lain dihidupkan. Siang harinya disunahkan berpuasa. Jadi kalau misalnya dia puasa di tanggal 15, boleh dia sambung 16, 17, 18, 19. Atau orang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, boleh dia berpuasa di tanggal 15, 16, 17, 18, 19, seterusnya. Tapi kalau ada tiba-tiba orang tidak punya kebiasaan puasa Senin Kamis, tidak juga menyambung puasa dari tanggal 15, tiba-tiba dia mau puasa sunnah di hari Senin di tanggal 18 Sya'ban, tidak boleh hukumnya. Jadi tidak boleh hukumnya orang berpuasa dengan puasa yang sunnah yang tidak punya kebiasaan berpuasa sunnah. Dari mana? Dari tanggal 16 sampai 29 Sya'ban. Ini puasa sunnah. Tapi kalau yang wajib tidak apa-apa. Ya, kalau ada orang misalnya mau qadha puasanya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi kalau misalnya itu puasa wajib tidak masalah. Tapi yang bermasalah itu kalau dia tidak punya kebiasaan puasa sunnah, tiba-tiba dia mau puasa sunnah dari tanggal 16 sampai 29 Sya'ban. Itu tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Kemudian di dalam diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau berkata, "Balagani annahu yuqal yustajabu du'a fi khamsi layali." Kata Imam Syafi'i, telah sampai kepadaku bahwa doa itu dikabulkan di 5 malam. Kata Imam Syafi'i bahwa doa seseorang itu dikabulkan di 5 malam. Pertama apa? Yaitu Idul Fitri, malam Idul Fitri. Kemudian malam Idul Adha. Nah, kemudian apa lagi? Disebutkan di antara 5 itu yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang perlu saya tekankan di masalah doa ini. Di dalam akidahnya kita umat Islam, bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah-ubah. Takdir Allah tidak berubah-ubah.
Kenapa tidak berubah-ubah? Yang berubah-ubah itu adalah makhluk. Apa yang Allah takdirkan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang Allah takdirkan kana terjadi. Wa ma lam yasha, dan sesuatu yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Jadi takdir Allah tidak berubah karena doanya orang yang berdoa. Takdir Allah tidak berubah karena sedekahnya orang yang bersedekah. Takdir Allah tidak berubah karena silaturahminya orang yang bersilaturahmi. Lantas Ustaz, kalau ada yang bertanya, untuk apa kita berdoa kepada Allah? Kalau misalnya takdir Allah tidak berubah-ubah. Kalau seandainya doanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, maka terwujud doanya. Tapi kalau tidak sesuai, maka tidak terwujud doanya. Tapi orang yang berdoa tidak akan balik dengan tangan kosong. Kenapa? Karena doa ini adalah sebuah ibadah kepada Allah, bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah, maka dia akan diberikan pahala terhadap doa tersebut. Oleh karena itu kita sering dalam agama ini dianjurkan berdoa, tidak dikabulkan, terus berdoa, karena kita tidak akan balik dengan tangan kosong ketika kita berdoa kepada Allah. Minimal apa? Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di Ramadan ini, sebelum menyambut Ramadan, kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Dari segi ibadah, ya, dari segala sesuatu yang kita persiapkan, dari segi segala sesuatu ibadah, dari segi misalnya hatta masalah ekonomi kita persiapkan, bukan karena mau bikin kuenya, bukan. Oh nanti kue ini saya mau tes pas Ramadan berbuka puasa, bukan itu maksud saya. Tapi bagaimana dari segi sesuatu yang kita tidak fokus ke tempat lain kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan wailun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Dalam hadis disebutkan celaka bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, dia dapat bulan Ramadan, dia diberikan umur panjang oleh Allah di bulan Ramadan, walam yughfar lahu, dan tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ini orang yang rugi, karena belum tentu dia akan dapat Ramadan berikutnya. Sekarang ini musim orang mati tiba-tiba, banyak sekali tiba-tiba meninggal. Iya, jadi kita juga hati-hati, ya. Wallahu a'lam. Di mana ajalnya kita tidak tahu. Yang terpenting dalam keadaan apa kita mati, dalam keadaan apa kita meninggal. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.